saya itu suka apa tukang lapor ketika ada kajian kitab tauhid ke daerah. Jadi saya itu tukang lapor ke daerah, di rumah itu ada kajian kitab karangan, padahal itu jelas-jelas kitab tauhid. Di rumah itu ada kajian kitab karangan Masail Jahiliyah. Ah, saya yang suka ngelaporin ke daerah. Bahkan di daerah pun saya angkat tangan ke kiai daerah, ke wakil daerah. Saya laporan, saya ini nggak ikut-ikut Pak, pokoknya di rumah saya tetap jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Doni Abdillah. Saya berada di Jokam itu sejak lahir sudah Jokam. Istilahnya kalau kata mereka itu bibit unggul di dalam Jokam. Bahkan orang tua saya juga itu bibit unggul di dalam Jokam. Orang tua saya lahir juga udah Jokam. Mbah buyut saya bisa dibilang itu, kata mereka ya, pejuangnya Islam Jamaah atau Jokam. Karena yang pertama kali beat dengan Pak Nur Hasan di Pondok Kediri. Mbah buyut saya pertama kali mondok di Pondok Nurul Huda, Kresek, Kediri Selatan 1. Ketika mondok, saya terus didakwai oleh guru-guru pondok Nurul Huda tentang doktrinnya jamaah. Sampai saat itu saya saking kentalnya itu menganggap semua orang yang di luar Jokam semuanya kafir. Nah, ketika udah lulus jadi mubalek, tes Kediri, tes Kertosono, saya tugas di Subang. Tugas di tempat waktu itu belum jadi mertua saya. Tugas di Subang, ngajar di kelompok, mendakwahkan ajarannya Jokam. Bahkan saat itu saya mengamar ma'rufi 3 orang untuk diajak masuk ke dalam Islam Jamaah. Saya doktrin mereka satu persatu. Saya doktrin ketika seorang Muslim, tapi kalau dia tidak beat, dia tidak mengucapkan janji beat kepada Imam Jokam, maka Muslimnya tidak sah. Nah, ketika itu ada 3 orang yang sudah ngaji, saya amar ma'rufi ke dalam Islam Jamaah. Kurun waktu berjalannya waktu, saya udah mendapatkan hidayah dari Allah. 3 orang ini saya dakwahi lagi untuk keluar dari Jokam. Saya dakwahi kesesatannya Jokam itu seperti apa. Nah, mengafirkan sesama Muslim itu dilarang oleh agama. Karena mengafirkan sesama Muslim itu ada istilahnya, itu ada hukum-hukumnya. Tidak bisa kita memvonis orang itu kafir kalau tidak mengikuti sesama golongan kita. Nah, akhirnya 3 orang tersebut keluar dari Islam Jamaah. Alhamdulillah. Alasan hijrah itu ceritanya panjang.
Waktu itu di rumah ada ponakannya Ustadz Khalil mengisi kajian kitab tauhid waktu itu di rumah. Nah, waktu saya dengar, karena saya waktu itu kan masih kental, masih paham jokam, saya mendengarkan kajian tersebut. Nah, kajian tersebut itu seperti menjelek-jelekan imam jokam. Imamnya disebut togut, disebut berhala. Nah, saya penasaran waktu itu, kenapa kok disebut togut, disebut berhala, padahal dia kan istilahnya yang mengesahkan agama Islam kita. Nah, akhirnya waktu itu sempat saya dapat kitab-kitab dari Mas Fadil, muridnya Ustadz Khalil. Nah, kitab-kitab itu materi murid-murid di Pondok Tauhid Pojok. Saya dapat 7 kitab. Nah, karena saya waktu itu masih paham jokam, saya balikan kitab itu ke daerah. Karena cuman waktu saya lihat kitab tersebut itu isinya Quran, hadis, sahih semua. Tapi karena masih paham jokam, tetap saya taat pada keimaman, balikan kitab tersebut. Nah, awal hijrah juga ketika itu saya dijemput orang tua pulang ke Kediri, karena saya asli Kediri, orang tua asli Kediri, semua keluarga besar jokam asli Kediri, keluarga besar juga keluarga pejuang. Bahkan Mbah buyut saya itu mewakafkan sebagian tanahnya ke pusat Pondok Kediri. Karena waktu itu mertua, istri udah pada hijrah, tinggal saya yang belum hijrah, tinggal saya sendiri. Akhirnya saya dijemput orang tua, saya pulang ke Kediri. Ketika di Kediri saya pingin tabayun ke orang-orang pusat. Yang pertama saya minta tabayun ke Ustadz Fawaz, karena waktu itu kan Ustadz Fawaz juga lulusan dari Mekah. Ketika itu saya ingin tabayun ke Ustadz Fawaz, tapi beliaunya tidak bisa. Akhirnya setelah itu saya tabayun ke guru-guru yang lainnya seperti Pak Haryono, itu tim bersih-bersih pusat, Pak Haryono itu, seperti Pak Mustafa Royan dan lain-lain. Saya ingin minta bukti bahwa kenapa 3 ulama ini itu dimurtadkan, DNA dari jokam. Padahal beliau kan yang istilahnya yang disekolahkan, yang mencari ilmu di Mekah untuk menyambung sanad. Tapi kenapa kok malah dimurtadkan? Berarti kan ilmunya jokam nggak sambung ke Mekah karena udah dimurtadkan. Sanadnya berarti kan udah putus. Akhirnya saya ke rumahnya Pak Haryono, saya dibukakan laptop. Ketika itu minta bukti-bukti penjelasan kenapa DNA, tapi malah beliau menjawab, bukti-bukti ki wakeh mas, iki neng laptopku akeh, neng HP ku akeh, tapi jarene keimaman bitonah lah. Kita minta penjelasan kenapa beliau-beliau DNA tapi malah dibitonahkan. Logikanya kan harusnya ketika mereka ingin menjaga jamaahnya, ya harus dikasih tahu apa alasannya mereka DNA, mereka dimurtadkan.
malah bukan dipitonahkan, malah bukan pokoknya manut, pokoknya toat, harus toat ijtihad. Nah, setelah saya tabayun ke pusat karena tidak dapat apa-apa, cuma dapat pitonah. Akhirnya saya, karena Islam kan menyuruh kita harus berbuat adil. Bahkan Nabi Muhammad pun ketika bermuamalah dengan orang-orang kafir Quraisy itu, Nabi Muhammad berbuat adil. Sedangkan sesama muslim juga harus berbuat adil. Akhirnya saya tabayun ke Ustadz Aziz, ke Ustadz Khalil. Nah, ketika saya tabayun ke Ustadz Aziz, Ustadz Khalil, saya masih sambung saat itu. Dan masih ada subuhat yang paling mengganjal. Waktu itu ketika udah tabayun dengan Ustadz Aziz, Ustadz Khalil, saya udah nggak takfiri, sudah nggak mengafirkan muslim selain golongan Jokam. Cuman masih sambung, cuman masih ada subuhat yang mengganjal, yaitu kalau nggak punya imam, matinya mati jahiliyah, Islamnya nggak sah. Nah waktu itu saya bingung, gimana nih kalau nggak punya imam, matinya mati jahiliyah, Islamnya nggak sah, nggak ada yang ngurusi. Wah, bingung. Akhirnya setelah itu langsung tabayun ke Ustadz Abdullah Mas'ud. Kita terbang ke Lampung selama 3 hari untuk tabayun dengan Ustadz Abdullah Mas'ud. Saat itu beliau, Ustadz Abdullah Mas'ud, langsung membukakan subuhat-subuhat yang selama ini saya pendam. Waktu itu beliau berkata, karena subuhat saya yang paling kental saat itu keimaman. Kalau nggak punya imam, Islamnya nggak sah. Kata Ustadz Abdul Mas'ud, Imam Bukhari aja matinya nggak punya imam. Dilayatnya cuman dengan 7 orang. Terus itu gimana menurut sampean? Kata Ustadz Abdul Mas'ud. Saat itu juga pikiran saya langsung terbuka. Imam Bukhari aja yang matinya nggak punya imam, yang matinya cuma diurusin dengan 7 orang, tapi kitabnya dipakai oleh Islam Jamaah. Dan yang paling parah lagi, mereka Jokam mengatakan Mekah, Madinah sudah tidak murni lagi. Padahal Allah menjaga Mekah, Madinah itu kemurniannya sampai hari kiamat. Terus kenapa mereka tetap haji dan umrah kalau mengatakan Mekah, Madinah sudah nggak murni lagi? Waktu di Islam Jamaah juga kan sering digembor-gemborin tentang perjuangannya Pak Nur Hasan waktu berjuang. Pernah adu ilmu dengan waktu itu orang Trenggalek, ceritanya sih, orang Trenggalek. Nah, orang Trenggalek itu menantang Pak Nur Hasan adu ilmu. Ketika itu orang Trenggalek itu bisa menjatuhkan kelapa tanpa menyentuh, hanya dengan tepuk tangan. Nah, setelah itu Pak Nur Hasan bisa mengembalikannya lagi juga dengan tepuk tangan ke pohonnya. Nah, itu kan kalau dipikir secara akal kan nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Masa ilmu agama bisa seperti itu? Contoh lagi, ketika Pak Nur Hasan
diseret pakai kuda. Katanya sih ceritanya Pak Nur Hasan berubah menjadi batang pohon pisang. Nah, kan itu juga nggak mungkin. Masa orang bisa berubah jadi pohon pisang? Banyak cerita-cerita khurafat, cerita-cerita tahayul di dalam cukam itu. Tapi mereka menganggap itu wahyu katanya. Padahal semua itu khurafat, syirik. Ada juga cerita ketika Pak Nur Hasan apa ya namanya, menggelar sajadah, jalan 7 langkah langsung ke Mekah. Kan aneh itu, masa seperti itu. Seumpama di zaman Nabi, Nabi menggunakan ilmu-ilmu seperti itu, coba mungkin Nabi nggak bakalan pelipisnya kena pedang, kakinya kena panah. Tapi buktinya semua para sahabat ketika perang itu banyak berkucuran darah. Tidak ada ilmu-ilmu seperti itu. Ilmu seperti itu, ilmu dari mana? Dulu selama saya di Cokam sangat menyesal karena saya itu orangnya benar-benar paham. Jadi sedikit-sedikit suka mengkafirkan dulu itu. Sedikit-sedikit kafir. Bahkan suka buka-buka YouTube ketika saya melihat ustadz-ustadz sunnah. Saya selalu bilang, cuma ini mah Islamnya nggak sah, kafir. Nah, padahal gimana beliau mendakwahkan sunnah, gimana beliau mendakwahkan tauhid. Karena jalan tunggal masuk surga itu adalah tauhid, mendakwahkan tauhid. Itu jalan satu-satunya. Kalau tidak ada tauhid di dalam diri kita, susah masuk surga. Apalagi di dalam Cokam ini selalu mendamba-dambakan imamnya, sedikit-dikit imamnya, menghamba-hambakan imamnya. Dan seperti yang dijelaskan di surat At-Taubat ayat 31, seperti orang-orang Nasrani, seperti kaumnya Nabi Isa, mereka mengambil kekasih, maksudnya itu mereka nggak menyembah. Orang-orang Cokam itu yang nggak menyembah Bapak Imam, nggak sujud kepada Bapak Imam, tapi mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Contohnya ijtihad yang nyimpang, yang tidak ada syariat dari Allah Rasul. Berarti kan diharamkan oleh Allah, tapi oleh imam mereka dihalalkan. Sebaliknya silaturahim kan dihalalkan oleh Allah Rasul. Nah, ketika sudah berbeda golongan, udah keluar golongan, udah hijrah dari Cokam, mereka berijtihad supaya memutus silaturahim. Itu kan berarti mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Bahkan ketika yang udah bersuami istri pun, ketika salah satu mereka ada yang keluar dari Cokam, ijtihad mereka supaya menceraikan salah satunya. Padahal menceraikan itu salah satu perintahnya iblis. Itu perbuatannya iblis. Memerintahkan untuk menceraikan atau menghancurkan rumah tangga seorang muslim. Infak persenan itu sebenarnya nggak ada syariatnya. Saya juga dulu sebenarnya mantan wakil KU. Saking pahamnya dulu saya suka menyampaikan, kalau yang punya kekayaan sekian 2,5%, kekayaan sekian 5%, kekayaan sekian 7,5%, kekayaan sekian 10%. Nah, sekiannya itu punya kekayaan di bawah 10 juta, itu 2,5%.
di bawah 20 juta infak persenannya 5%, di bawah 30 juta 7,5%, di bawah 40 juta 7,5%, terus kalau 40 juta ke atas infak persenannya itu 10%. Contoh, misal kekayaan saya punya mobil, punya rumah, di total ada 100 juta. Gaji saya 5 juta. Berarti yang diinfak persenkan 10% dari 5 juta, berarti 500.000. Itu masuk ke pusat. Wajib hukumnya itu. Nah, padahal di dalam Islam itu nggak ada syariatnya infak seperti itu. Islam itu meringankan. Jadi perintah zakat malaja itu setahun sekali 2,5%, itu pun juga udah nisab hartanya. Kalau belum nisab ya nggak usah. Nah, kalau di Jokam setiap bulan sekali, bayangin 10%. Gimana? Berarti kan agama yang dibalut dengan bisnis keuangan. Dan diiming-imingin kalau nggak infak persenan surganya hilang. Nah, emang yang punya surga itu orang, padahal surga neraka kan yang punya itu Allah. Infak persenan itu nggak ada tuntunannya, nggak ada syariatnya, itu semuanya bid'ah. Nah, perasaan saya setelah hijrah itu enak, plong. Jadi ibadah itu nggak milih-milih, ibadah bisa di mana-mana. Dulu sebelum hijrah, waktu di Jokam, ketika mau Jumatan susah nyari masjid Jokam di mana-mana. Ya, ketika mau sholat, udah waktunya datang sholat, susah juga nyari masjid Jokam. Sekarang itu enak, ibadah bisa di mana-mana. Ketika Jumatan bisa di mana-mana kalau berpergian. Ketika sholat 5 waktu bisa di mana-mana. Di rumah saya juga sebenarnya ada yang masjid dekat waktu itu. Paling 300 meter dari rumah. Cuman dulu masih Jokam, sholatnya milih yang jauh. Padahal di rumah, dekat rumah itu ada masjid. Sekarang alhamdulillah bisa sholat di masjid tersebut. Setelah saya hijrah, perlakuan lingkungan rumah itu menerima dengan senang. Bahkan alhamdulillah sudah keluar dari kesesatan juga. Bahkan saudara kakek-kakek saya yang ada di Jawa Barat, di Ciamis, jadi kakek saya itu saudaranya kebetulan nggak ada yang masuk ke jurang kesesatan Jokam, cuman kakek saya. Nah, saya cerita cuman tanpa sepengetahuan orang tua. Saya cerita keluar dari Jokam, mereka menyambut dengan baik. Alhamdulillah, berarti selama ini benar Jokam itu banyak kesesatannya. Dan di lingkungan-lingkungan rumah banyak yang menerima, di masjid-masjid yang lain semua banyak yang menerima, malah menyemangati. Ketika itu juga di Lampung, saya minta ke pondok tahfidz waktu itu yang ada di samping tol tuh. Ustadznya masih ingat namanya, Ustadz Abdurrahman. Beliau juga menyemangati saya. Alhamdulillah keluar dari kesesatan juga. Semangat. Walaupun waktu itu awal-awal namanya orang tua ya. Orang tua kan pasti shock, kaget anaknya bisa keluar dari Jokam. Jadi jaminan surganya kan istilahnya keluar, hilang, nggak dapat surga lagi. Nah, awal-awal orang tua itu menentang, marah, tapi alhamdulillah sekarang orang tua bisa menerima. Nah, kalau dengan orang-orang Jokam, ada orang-orang Jokam yang masih akrab dengan saya. Waktu di Jokamnya masih akrab, ketika saya keluar dia juga masih akrab. Tapi kalau ketika di Jokamnya hanya sekedar kenal,
ketika saya ketemu dengan mereka, saya mau ucapkan salam, mereka itu nggak mau balas ucapan salam saya. Malahan mereka pada melengos, nggak mau melihat wajah saya. Tapi ada juga beberapa cukam yang mau mengucapkan salam dengan saya. Cuman yang kenal-kenal deket aja. Pesan-pesan untuk keluarga saya, orang tua saya, adik-adik saya, supaya dibuka pikirannya, akal sehatnya berpikir. Jangan mau hanya taat, ijtihad keimaman, pokoknya manut sakpel kemampuan. Jadi akal logikanya, akal sehatnya itu dibuka, dipikirkan. Ijtihad yang nggak masuk akal itu dipikirkan. Karena ketika seseorang udah bisa membuka akal sehatnya, insya Allah bisa kebuka semua kesesatan-kesesatan cukam. Waktu itu dulu juga saya nggak mau membuka pikiran saya, nggak mau menerima kebenaran. Akhirnya saya mau menerima kebenaran, semua kebuka. Kekurangan-kekurangan, kesesatan-kesesatan yang ada di cukam, semuanya ketahuan. Jadi pesan saya untuk keluarga saya, orang tua saya, cobalah untuk bertabayun. Bertabayun, ini sesama muslim. Sesama muslim itu harus bertabayun kalau ketika menerima berita-berita. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Harus ditabayun kebenarannya itu benar apa enggak. Jadi harus ditabayun. Biar semuanya itu enak. Biar semuanya itu jelas, gamblang. Di cukam juga ilmunya itu ya itu aja, nggak nambah-nambah. Kalau udah hatam 17 himpunan, ya udah muter-muter itu aja. Udah hatam kutubus sitah, ya udah muter-muter terus. Nah, menafsirkan Quran, menafsirkan kutubus sitah, mereka itu nggak pakai tafsir. Menafsirkan Quran, mereka itu nggak pakai tafsir. Sebenarnya kan ketika menafsirkan Quran kan harus ada tafsirnya. Contoh seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, dan lain-lain. Sama juga ketika mereka menafsirkan hadis-hadis kutubus sitah, mereka nggak memakai sarahnya. Bahkan ada hadis-hadis yang dipotong. Dulu waktu saya ngaji hadis besar dengan MTMT, nah, hadis kutubus sitah saya kan cetakan Cordoba kan Timur Tengah. Hadis-hadis guru-gurunya cetakan pusat. Ketika kajian itu ada yang diloncat-loncati. Dari sini contohnya halaman sekian, tiba-tiba loncat halaman sekian loh. Kok aneh? Nah, ternyata ketika hijrah saya nanya kepada para masyayikh, mereka memotong, memenggal beberapa hadis-hadis yang ada di kutubus sitah. Contoh hadisnya seperti kan berislam itu harus berjamaah. Padahal di hadis Sunan Abu Daud kan yang dimaksud jamaah, yang dipotong jokam itu ma'ana alaihi wa ashabihi. Jadi yang kita ikuti sunnah-sunnahnya Nabi dan para sahabat, jauh dari bid'ah, khurafat, tahayul, syirik, itu disebut jamaah. Tapi Jokam memotong hadis tersebut dan memaknai jamaah itu harus berbeat, beramir, bertoat. Selama di Jokam juga saya nggak pernah merasakan kajian-kajian tentang fikih-fikih perbedaan mazhab, tentang cerita-cerita Nabi, sirah nabawiyah, tentang tauhid urubiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah,
Jadi di Jokam hanya diajarkan semuanya itu 5 bab, ngaji, ngamal, bela, toat, sambung jamaah, tok. Terus berputar-putar. Nah, setelah saya keluar, saya merasakan ilmu agama itu sangat luas, sangat banyak. Nggak cuman itu aja. Waktu masih Jokam tuh ada cerita lucu. Jadi ketika masih Jokam, saya itu suka tukang lapor. Tukang lapor ketika ada kajian kitab tauhid ke daerah. Jadi saya itu tukang lapor ke daerah. Di rumah itu ada kajian kitab karangan, padahal itu jelas-jelas kitab tauhid. Di rumah itu ada kajian kitab karangan, masail jahiliyah. Saya yang suka ngelaporin ke daerah. Bahkan di daerah pun saya angkat tangan ke kiai daerah, ke wakil daerah. Saya laporan, saya ini nggak ikut-ikut Pak, pokoknya di rumah saya tetap jamaah, tetap nggak ikut pengajiannya mereka. Nah, itu saking kentalnya saya. Bahkan ketika ada pengurus yang nasihatnya itu nggak ada 5 bab, langsung saya ngomong 5 bab belum. Nah, saking kentalnya kan, kalau kata mereka, kata pengurus-pengurus kan, nasihat kalau nggak ada 5 babnya itu bukan nasihat, itu cerita. Nah, itu guyonan lah. Ketika ada pengurus-pengurus nggak ada nasihat 5 babnya, langsung saya sindir. 5 bab, 5 bab, 5 bab. Nah, saking kentalnya saya seperti itu. Jadi sekali lagi, saya ingin berpesan kepada terutama orang tua saya, adik-adik saya, supaya bertabayun kepada para masyayikh. Mereka tidak ingin menghancurkan Jokam. Mereka cuma ingin memenahi akidahnya Jokam. Akidah yang mengkafirkan serampangan sesama muslim. Ingin memenahi kesesatan-kesesatan Jokam. Bukan ingin menghancurkan Jokam. Apalagi ingin menjadi imam, itu bukan. Sekali lagi, pesan saya kepada orang tua saya, supaya bertabayun, dibuka akal sehatnya. Dan untuk keluarga besar saya, semoga Allah berikan hidayah, bisa menegakkan sunnah dan tauhid, bisa hijrah dari Jokam, keluar dari kesesatan Jokam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.